Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik mahasiswa, hari ini saya akan menjelaskan tugas dari latihan analisis biaya volume. Yang pertama adalah latihan 9.1. Di sini ada datanya PT Rejeki dengan harga jual per unit Rp5.000, biaya variabel Rp2.000, biaya tetap total Rp54 juta, dan ekspektasi penjualan 20.000 unit. Pada soal latihan 9.1 kita diminta untuk menghitung titik impas dalam unit. Sebelumnya kita perlu tahu dulu pengertian dari titik impas. Jadi titik impas adalah keadaan yang menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang diterima perusahaan, pendapatan total sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan. Biaya total keadaan tersebut biasanya ditunjukkan dalam jumlah volume aktivitas jumlah unit penjualan. Jadi titik impas itu kondisi di mana pendapatannya sama dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi labanya 0 gitu ya, itu yang disebut dengan titik impas. Jadi diketahui tadi harga jual per unit 5.000, biaya variabel 2.000, biaya tetap total 54 juta rupiah, ekspektasi penjualan 20.000 unit, ditanya titik impas dalam unitnya. Inputkan saja total biaya tetapnya 54 juta rupiah, harga jual per unit Rp5.000 dikurangi dengan biaya variabel per unit. Biaya variabel per unitnya Rp2.000. Nah, 54 juta dibagi dengan Rp3.000 adalah 18.000 unit. Jadi pada kondisi penjualan 18.000 unit, laba 0 dan perusahaan berada pada kondisi titik impas. Nah, ini bisa dibuktikan dengan ketika kalian menyusun laporan laba rugi sederhana ya. Itu benar nggak kalau misalnya unitnya yang dijual 18.000 gitu ya, maka laba yang diperoleh itu 0 gitu. Kemudian kita berlanjut ke soal latihan yang kedua, latihan 9.1. PT Anugrah memiliki data sebagai berikut. Penjualannya 540 juta rupiah, biaya variabel 378 juta rupiah, biaya tetap 120 juta rupiah, ekspektasi produksi dan penjualan 40.000 unit. Yang diminta menghitung titik impas dalam rupiah penjualan. Yang B, menghitung jumlah rupiah penjualan yang diperlukan untuk menghasilkan laba sebelum pajak 30 juta rupiah. Yang C, menghitung penjualan dalam rupiah yang diperlukan untuk menghasilkan laba setelah pajak 90 juta rupiah apabila tarif pajak yang berlaku adalah 40%. Tadi ini kondisi diketahuinya ya, ada penjualan, biaya variabel, biaya tetap, dan ekspektasi produksi penjualan. Yang A, kita diminta menentukan titik impas dalam rupiah. Ketika menghitung titik impas dalam rupiah, kita buat dulu kondisi formulasi laporan laba rugi yang sedang terjadi. Ya, di sini penjualannya kita buat dulu kerangka tabel ya, keterangan rupiah, percentage penjualan. Penjualannya 540 juta rupiah, biaya variabel 378 juta rupiah, margin kontribusinya 162 juta rupiah, diperoleh dari 540 juta dikurangi 378 juta rupiah. Nah, biaya tetap tadi informasi soalnya adalah 120 juta rupiah, sehingga laba operasinya diperoleh 162 juta dikurangi 120 ya, laba operasi diperoleh 42 juta rupiah.
Nah, kemudian percentage penjualan gitu ya. Kita buat yang percentage penjualannya dianggap 100% ya. Biaya variabelnya 70%. Ini dari mana 70%? Dari 378 juta dibagi 540 juta rupiah. Itu adalah 0,7 ya. 100 dikurangi 70, 30. Nah, di sini kita sudah buat nih kondisi formulasi laporan laba rugi yang sedang terjadi. Jadi, ketika sales atau penjualannya di angka 540 juta rupiah, maka perusahaan memiliki laba senilai 42 juta rupiah gitu ya. Sedangkan di sini kita yang diminta adalah kondisi pada titik impas. Kita diminta pada soal kondisi gimana caranya membuat laba operasinya ini 0. Nah, berarti kan ada yang perlu kita ganti ya, penjualan dan biaya variabelnya gitu. Sekarang kita kerjakan setelah kita menyusun kondisi formulasi laporan laba rugi yang sedang terjadi. Laba operasi itu ya, laba tentunya diperoleh dari penjualan dikurangi dengan biaya variabel dikurangi dengan biaya tetap. Nah, ini rumus formulasi turunan matematika aja ya. Kan kita diminta menyusun laba operasinya itu 0. Nah, berarti kita tulis laba operasi di bawahnya 0, berarti 0 sama dengan penjualan dikurangi dengan biaya variabel ini diperoleh dari rasio biaya variabel dikali penjualan dikali dengan biaya tetap. Laba operasi 0 sama dengan penjualan rasio biaya variabel itu kan 1 min biaya variabel, 1 min rasio biaya variabel dikurangi biaya tetap. 0 sama dengan penjualan 1 min 0,7. Rasio biaya variabelnya tadi 0,7 ya, 70%. Dikurangi dengan 120 juta. 120 juta diperoleh dari biaya tetapnya ya. Nah, kemudian ini kita pindahkan biaya tetapnya ke sisi kiri ya, karena kita mau mencari penjualan ya kan. Biaya tetapnya yang tadinya minus karena sebelum sama dengan jadi plus 120 juta sama dengan penjualan dikali 0,3. 1 min 0,7 ya, 0,3. Kemudian berarti berapa penjualannya? Penjualan jadinya adalah 120 juta rupiah dibagi 0,3. Nah, penjualannya jadi 400 juta rupiah ya. Kalau yang laba operasi ini hanya hitungan matematis biasa ya, mudah-mudahan kalian tidak bingung. Nah, jadi pada kondisi penjualannya adalah 400 juta rupiah, maka kita akan memperoleh laba operasinya itu 0. Perusahaan berada pada kondisi titik impas gitu ya. Nah, untuk itu kita bisa melakukan pembuktian. Dengan apa? Dengan menyusun laporan laba rugi sederhana gitu ya. Benar enggak gitu ya? Nah, tadi kan untuk menyusun laporan laba rugi ya penjualan dikurangi biaya variabel. Penjualannya tadi 400 juta rupiah ya dari sini. Kemudian biaya variabelnya diperoleh dari 70% dikali 400 juta. Jadi kan di hitungan sebelumnya ya, rasio biaya variabelnya 70% dikali 400 juta, 280 juta rupiah. 400 juta dikurangi 280 juta diperoleh margin kontribusi 120 juta. Kemudian pada informasi soal biaya tetapnya adalah 120 juta rupiah. Nah, 120 dikurangi 120, 0. Ya, laba operasinya adalah 0. Sehingga di sini ketika perusahaan melakukan sales gitu ya, penjualannya mencapai 400 juta rupiah, maka perusahaan berada pada kondisi impas, tidak untung, tidak rugi gitu ya. Karena yang soal B kita diminta untuk menghitung jumlah rupiah penjualan yang diperlukan untuk menghasilkan laba sebelum pajak sebesar 30 juta rupiah.
Formula singkatnya adalah penjualan sama dengan biaya tetap ditambah laba sebelum pajak dibagi dengan rasio margin kontribusi. Ya. Nah, sebenarnya rumus ini bisa kalian dapatkan gitu ya dari sini. Supaya nggak sekedar hanya menghafal rumus ya, kalian perlu tahu juga turunannya itu dari mana. Tapi ini kebetulan kita sudah dapat dari buku ya, jadi bisa langsung diinputkan saja nilainya. Penjualan sama dengan biaya tetap tadi 120 juta rupiah, laba sebelum pajak 30 juta ya dari informasi soal. Rasio margin kontribusinya 0,3. Ini 0,3 harusnya nggak dalam kurung ya. Nanti kalau dalam kurung seperti ini nanti disangka sebagai minus gitu ya, tapi enggak, di sini sebenarnya nggak dalam kurung formulanya. Dari mana 0,3? Dari 100 dikurangi 70, 30% ya. Jadi di sini rasio margin kontribusinya 0,3. Penjualan sama dengan 150 juta dari 120 juta ditambah 30 juta dibagi 0,3, sehingga diperoleh penjualannya 500 juta rupiah. Jadi, jika ingin mencapai laba sebelum pajak 30 juta rupiah, maka perusahaan harus mencapai penjualan senilai 500 juta rupiah. Yang C, penjualan dalam rupiah yang diperlukan untuk menghasilkan laba setelah pajak sebesar 90 juta rupiah apabila tarif pajak yang berlaku adalah 40%. Jadi kita diminta untuk menghitung berapa penjualan gitu ya, supaya laba setelah pajaknya itu 90 juta rupiah. Sebelum kita menghitung penjualannya itu berapa, kita perlu tahu dulu laba operasinya itu berapa. Laba operasi itu sama aja dengan laba sebelum pajak ya. Laba operasi sama dengan laba bersih sama dengan laba operasi dikurangi pajak. Turunannya laba bersih sama dengan laba operasi dikurangi tarif pajak dikali laba operasi. Laba bersih yang ingin kita peroleh adalah 90 juta rupiah sama dengan laba operasi dikurangi 0,4 dikali laba operasi. Tarif pajaknya kan 0,4 ya, 40%. Kemudian 90 juta rupiah dibagi laba operasinya dipindah ke sisi kiri sebelum sama dengan 1 min 0,4. Laba operasi sama dengan 90 juta dibagi 0,6. 90 juta dibagi 0,6, laba operasinya menjadi 150 juta rupiah. Kita udah dapet angka laba sebelum pajak atau laba operasinya. Nah, sekarang kita mencari nilai penjualannya berapa. Penjualan diperoleh dari biaya tetap ditambah laba sebelum pajak dibagi rasio margin kontribusi. Nah, 120 juta rupiah ditambah 150 juta rupiah dibagi 30%. 30% dari informasi yang sebelumnya ya. Diperoleh penjualannya adalah 900 juta rupiah. Jadi untuk mencapai menghasilkan laba setelah pajak 90 juta rupiah, untuk menghasilkan laba bersih 90 juta rupiah, maka perusahaan harus melakukan sales gitu ya, harus mendapatkan sales senilai 900 juta rupiah. Baik, terima kasih teman-teman. Sekian penjelasan dari soal analisis biaya volume, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.